Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran teks berita di kelas 8. Tentunya kalian sudah tahu tentang materi ini ya. Nah, kalau kita mendengar teks berita, tentunya kalian bisa mengaitkan dengan pemberitaan yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, pada intinya bahwa teks berita ini adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Nah, jadi seperti itu yang namanya teks berita, informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Sifat teks berita ini adalah fakta, bukan hoaks dan aktual. Sehingga di dalam pembelajaran teks berita ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, kalian mau tahu nggak? Yang pertama nih, tujuan teks berita. Buat apa sih kita membuat berita? Tentunya kita harus punya tujuannya. Apa itu tujuannya? Tujuannya adalah memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk masyarakat. Itu tujuan berita ya. Jadi kalau kita sebagai seorang informan, kita seorang jurnalis, kita harus memberikan berita kepada masyarakat itu harus benar, harus terkini, bukan berita abal-abal begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara menyusun teks berita. Nah, cara menyusun teks berita ini ada 4. Nah, yang pertama apa? Menentukan sumber berita. Langkah ini merupakan langkah pertama dengan memilih peristiwa yang akan disampaikan. Peristiwa yang disampaikan adalah peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Nah, jadi itu yang pertama langkahnya. Kita harus menentukan sumber berita dulu. Nah, kalau kita sudah menemukan sumber berita, maka langkah yang kedua adalah mendatangi sumber berita itu. Nah, apa sih maksudnya? Pada tahap ini kita akan mengamati langsung peristiwa yang terjadi. Selain itu, wawancara juga diperlukan karena ini berhubungan dengan peristiwa yang diberitakan. Nah, mendatangi sumber berita itu yang benar-benar akurat, yang terpercaya. Kita nggak boleh mendatangi sumber berita yang tidak terpercaya, nanti akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Yang ketiga adalah menyusun adik simba. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di dalam berita itu ada unsur, ada struktur. Apa sih yang dinamakan adik simba itu? Kalau di dalam bahasa Inggrisnya unsurnya itu ada 5W1H. A-nya apa, B-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya apa, bagaimana. Nah, begitu. Setiap berita kita harus menentukan rintutannya. Jadi di mana letak kata siapanya, apa, di mana. Nah, kalau kalian misalkan menyusun teks berita tidak ada unsur 5W1H-nya, maka ini kurang lengkap. Baik, kita lanjutkan yang terakhir, mengembangkan kerangka berita. Setelah kita menyusun berita, kemudian mendatangi sumber berita, kemudian menyusun adik simbanya, kita menyusun langkah-langkah yang selanjutnya dari tulisan menjadi tulisan yang utuh. Itu diantaranya teman-teman. Nah, kemudian di dalam berita itu ada yang namanya struktur teks berita. Apa? Struktur teks berita ada 3 loh. Yang pertama apa? Kepala berita. Yang kedua tubuh berita. Yang ketiga ekor berita. Apa sih itu kepala berita? Kepala berita itu adalah bagian awal dari teks berita yang akan kita pelajari. Intinya kepala berita ini adalah bagian pendahuluan. Nah, sekarang yang kedua itu apa? Tubuh berita.
Apa sih tubuh berita itu? Tubuh berita ini adalah isi beritanya. Kalau kalian misalkan melihat berita di televisi atau mendengar berita di radio, tentunya harus menganalisis strukturnya itu. Kalau sudah menguasai struktur teks berita, unsur-unsur teks berita, maka kalian akan mudah menyusun menjadi sebuah karangan atau sebuah tulisan. Nah, yang terakhir yaitu dalam struktur itu adalah ekor berita. Apa itu ekor berita? Ekor berita itu adalah kesimpulan. Kita sebagai yang menerima berita, kita sebagai yang melihat berita, tentunya kita harus apa? Kita harus bisa menyimpulkan dari struktur berita yang kita lihat, sehingga kita bisa menyampaikan kepada masyarakat umum. Nah, itu ya. Jadi pembelajaran kita kali ini ada 3 kalau tidak salah. Yang pertama, pengertian teks berita. Kemudian kita menyusun unsur-unsur berita. Dan yang terakhir adalah struktur teks berita. Bagaimana sampai sini? Kalian sudah paham? Oke, kalau sudah paham, pelajari media pembelajaran dengan baik. Lakukan pemberian berita itu dengan bijak. Tidak boleh kita memberikan berita yang hoak kepada masyarakat. Kenapa? Karena hal ini bisa menyesatkan masyarakat. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.